Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Blackpink akan mempresentasikan tugas besar jaringan komunikasi data kami yang berjudul implementasi Cisco Packet Packer dengan metode VLSM, DNS Server, Web Server, DHCP Relay, RIP V2, HTTP, dan juga email. Di sini kita akan memperkenalkan diri, yaitu ada saya, Inai Prabandari, dengan NIM 10107243011. Saya Desaiga Fatima dengan NIM 1010724054. Perkenalkan, nama saya Dewi Erlinawati dengan NIM 101072401112. Saya Delia Putri Ramadhani dengan NIM 1010724082. Sini kita sudah membuat rangkaian topologi kita, yaitu terdiri dari jaringan 3 gedung yang saling terhubung melalui router gedung 3 sebagai pusat koneksi, bisa dilihat di bagian sini. Terus juga ditambah satu router internet untuk simulasi akses eksternal, yaitu ada gedung 1, ada router 1, ada 3 switch ABC, 6 PC, 2 PC itu ada tiap divisinya ABC, terus juga ada gedung 2, itu berisi satu router, yaitu router 2, terus juga ada switch 1 yaitu switch D, terus di sini ada juga 2 PC, dan representatifnya kita pakai divisi D. Di sini juga ada gedung 3, itu ada satu router, satu server, yaitu web dan DNS, terus juga ada router internet. Nah, router internet ini terhubung dari R3 atau router 3 via link P2P digunakan untuk default route. Terus semua route internal R1, R2, R3 ini menggunakan RIP v2 untuk dynamic routing. Nah, default route dari R1 dan R2 itu menuju router internet melalui R3. Nah, pada slide ini menjelaskan tentang perhitungan VLSM. Nah, pada tahap perancangan alamat IP, digunakan metode VLSM atau Variable Length Subnet Mask untuk membagi blok alamat IP sesuai kebutuhan host pada setiap subnet. Nah, proses alokasi dilakukan dari kebutuhan terbesar ke terkecil. Contoh di sini ada divisi D, yaitu 20 host. Nah, kebutuhan hostnya kan di sini 20. Cari nilai dengan cara 2 pangkat N minus 2, lebih dari atau sama dengan 20. Berarti jika lebih dari 20 atau sama dengan 20 itu boleh, jika kurang dari 20 tidak boleh. Di sini ambil contoh 2 pangkat 4 dikurangin 2 sama dengan 14, dia kan tidak cukup. Sehingga kita ngambil lagi 2 pangkat 5 minus 2 sama dengan 30, dia kan lebih dari 20, sehingga dia cukup. Maka prefiksnya sama dengan 32 dikurangin 5, sama dengan 27, dengan subnet mask 255.255.255.224. Untuk blok size-nya sama dengan 256 dikurangi angka subnet mask terakhir, yaitu 224, sehingga 256 dikurangi 224 didapat 32. Nah, untuk network address-nya sama dengan 10.4.0.0. Karena blok size-nya 32, maka subnet berikutnya menjadi 10.4.0.32. Lalu broadcast address-nya dihitung dengan cara subnet berikutnya dikurangin 1. Tadi kan subnet berikutnya didapat 10.4.0.32. Lalu kita kurang 1 menjadi 10.4.0.31. Nah, untuk menghitung usable range-nya, host pertama itu didapat dengan cara network ditambah 1, sehingga sama dengan 10.4.0.0 ditambah 1, didapat 10.4.0.1. Untuk host terakhir, didapat dengan cara broadcast dikurangin 1, sehingga 10.4.0.31 dikurangin 1, didapat hasilnya 10.4.0.31. Nah, berdasarkan perhitungan VLSM yang kita dapat ini, setiap divisi memperoleh subnet sesuai kebutuhan host, sehingga penggunaan alamat IP menjadi lebih efisien. Ini di tabelnya kita sudah hitung satu persatu menggunakan rumus yang di sebelah kiri. Next. Nah, di sini pada slide ini menampilkan konfigurasi IP router pada router gedung 1, router gedung 2, dan router gedung 3. Nah, output CLI-nya ini membuktikan seluruh interface aktif pada router gedung 3, router gedung 1, dan router gedung 2. Next. Nah, slide selanjutnya adalah routing table. Slide ini menampilkan routing pada setiap router. Terlihat bahwa router berhasil mengenali jaringan lokal dengan kode C dan jaringan lain melalui IP versi 2 dengan kode R. Nah, hal ini membuktikan bahwa dynamic routing berjalan dengan baik dan seluruh subnet dapat saling terhubung. Next. Next, guys. Oke. Slide selanjutnya kita juga melakukan uji ping. Nah, pada tahap pengujian, seluruh PC berhasil melakukan ping ke gateway antar divisi dan server dengan status berhasil. Hasil ini menunjukkan bahwa konfigurasi IP addressing, file SM, dan routing RIP versi 2 telah berjalan dengan baik. Next. Slide selanjutnya adalah MAC address. Slide ini menunjukkan MAC address table pada switch. Setelah dilakukan komunikasi jaringan, switch berhasil mempelajari MAC address perangkat yang terhubung secara dinamis. Hal ini membuktikan proses MAC learning pada switch berjalan dengan baik. Next. Selanjutnya adalah
ERP table. Slide ini menampilkan ERP table pada PC dan router. Terlihat bahwa perangkat berhasil memetakan IP address ke MAC address tujuan. Dengan adanya ERP table, proses komunikasi menjadi lebih efisien karena perangkat tidak perlu melakukan broadcast berulang kali. Lalu selanjutnya ada akses domain web server. Di sini kita juga berhasil melakukan pengujian mengakses domain www.blackpink.com melalui web browser pada klien. DNS server berhasil menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP server sehingga alamat web dapat ditampilkan dengan baik. Lalu kita melihat hasil simulation mode DNS, HTTP, TCP, dan UDP kita, yaitu ini tuh bekerja dengan baik sehingga kita tuh dapat mengakses web server yang menggunakan nama domain yang telah terkonfigurasi sebelumnya, yaitu www.blackpink.com. Nah, kesimpulan dari yang kita buat itu berdasarkan dari perancangan dan pengujian jaringan yang telah kita lakukan, seluruh perangkat ini berhasil terhubung dan berkomunikasi dengan baik. Hal ini juga dibuktikan melalui pengujian ping yang berhasil, terbentuknya ERP table, terus pemetaan IP address ke MAC address, serta kelebihan dan keberhasilan DNS server dalam menerjemahkan domain www.blackpink.com menjadi alamat IP server. Nah, selain itu juga web server dapat diakses menggunakan nama domain melalui web server pada simulation mode ini terlihat bahwa proses komunikasi melibatkan protokol DNS, UDP, TCP, dan HTTP yang bekerja secara berurutan untuk menerjemahkan domain. Ini juga dapat mengkoneksi dan menampilkan halaman web. Dengan demikian, konfigurasi jaringan dan layanan yang dibuat telah berfungsi sesuai dengan tujuan perancangan dan juga sesuai dengan syarat-syarat tugas besar jaringan komunikasi data yang kita lakukan. Terima kasih. Selanjutnya akan mendemonstrasikan konfigurasi dynamic routing internal menggunakan protokol RIP versi 2. Tapi di sini kita melihat dulu kalau kita tuh akan men-static route ke internet di router internet. Kita bisa mencek di sini di CLI-nya bahwa kita sudah berhasil merouter dynamic secara static di router internet ini sendiri. Sedangkan di gedung-gedung itu kita menggunakan RIP version 2. Bisa kita lihat di sini bahwa kita udah melakukan dynamic routing internal RIP v2 menggunakan show IP protocols. Bisa kita lihat di sini di gedung 3, lalu di gedung 1 routing protokolnya sudah menunjukkan bahwa itu RIP dan juga di router gedung 2. Nah, jika sudah berhasil pada dynamic routing-nya, kita selanjutnya akan mendemonstrasikan connectivity ping gateway. Pertama, kita akan meng-ping PC1 ini ke gateway terlebih dahulu. Kita buka command prompt. Nah, lalu kita langsung saja meng-ping ini ke gateway, dari PC1 ke gateway. 10, 4, 0, gateway. Kita lihat di sini datanya berhasil kita ping. Lalu selanjutnya kita akan ping antar divisi. Kita buka PC A1, kita ping ke PC B. Oke, ping lagi pada divisi B atau PC B. Itu dengan IP 10.4.0.68. Bisa kita lihat pingnya berhasil. Nah, berhasil. Lalu kita selanjutnya ping antar divisi yang PC C atau divisi 3. Ping dengan IP 10.4.0.98. Bisa kita lihat bahwa pingnya berhasil. Lalu kita juga akan memping dari PC antar gedung, yaitu PC A ke PC D. Kita pakai lagi PC A ke PC D dengan IP 10.4.0.2. Bisa kita lihat di sini berhasil memping dari antar gedung PC A ke PC D. Bisa kita lihat. Yang terakhir kita akan memping dari PC ke web server dengan IP 10.4.0.114. Enter. Berhasil. Hasil yang ditampilkan adalah reply from, sehingga kita dapat simpulkan bahwa seluruh perangkat pada jaringan dapat mengakses web server yang berada di jaringan pusat. Jadi, kesimpulannya, ini konfigurasi dynamic routing menggunakan RIP versi 2 dan static telah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan tabel routing yang menampilkan route hasil pembelajaran RIP pada setiap router dan juga static routingnya ke internet. Selain itu juga, seluruh pengujian konektivitas ping ini, mulai dari ping gateway, terus ping antar divisi, ping antar gedung, hingga ke ping antar web server ini menunjukkan hasil yang berhasil. Dengan demikian, jaringan yang telah kita bangun sudah dapat berkomunikasi dengan baik dan sesuai dengan perancangan yang kita lakukan. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan akses web server menggunakan nama domain, yaitu blackpink.com. Tujuannya untuk membuktikan bahwa layanan DNS
sudah berjalan dengan baik sehingga pengguna tidak perlu menghafal alamat IP server. Jadi kita akan mendemokan dari masing-masing divisi. Yang pertama itu ada divisi A. Kita masukin domainnya. Di sini terlihat bahwa web server bisa diakses menggunakan nama domain yaitu www.blackpink.com. Bukan menggunakan alamat IP-nya. Artinya DNS berhasil menerjemahkan nama domain kami menjadi IP server, sehingga browser tidak bisa menemukan lokasi web dan menampilkan halaman webnya. Lalu kita coba di divisi B. Berhasil. Divisi C. Berhasil. Selanjutnya, yang terakhir divisi D. Berhasil. Lalu selanjutnya, demo MAC address table. Jadi MAC address table itu terdapat pada switch. Jadi tabel ini berisi daftar MAC address perangkat yang sudah dikenali oleh switch beserta port tempat perangkat tersebut terhubung. Kebetulan tadi kan sudah di ping ya. Jadi kita tinggal lihat dari masing-masing switch divisinya. Show MAC address. Di sini belum ada komunikasi dari port 2. Jadi kita ping dulu. Nah, di switch A ini terdapat 3 MAC address yang berhasil dipelajari secara otomatis atau dinamik. Nah, 2 MAC address ini punyanya PC A dan PC B. PC A1 dan PC A2. Nah, sedangkan MAC address yang ini tuh punyanya router port yang terhubung oleh router gedung 1 melalui port FA03. Artinya switch itu sudah mengetahui perangkat mana saja yang berada pada setiap port, sehingga ketika nanti pengiriman data, switch itu dapat langsung mengirim ke port tujuan tanpa melakukan broadcast ke semua port. Kita cek di switch B. Ini belum ada komunikasi dari. Seharusnya di situ ada 3 MAC address. Nah, sudah. Untuk MAC address dengan port yang menuju Voice Ethernet 02 dan 01 itu punyanya PCB1 dan PCB2, sedangkan dengan port FA03 itu punya yang terhubung ke router gedung 1. Lalu kita cek di switch 3. Portnya masih MAC address-nya masih 2. Jadi kita cek jadi kita komunikasi dulu dari switch B, switch C2 ke C1. Kita cek lagi. Yang sudah 3, jadi yang ini untuk port FA01 dan 02 itu punyanya PCB, dan untuk yang 03 ini menuju ke router gedung 1. Lalu kita lihat untuk yang switch D. Portnya masih 2. Portnya ya, MAC address-nya masih ada 2. Jadi kita komunikasi dulu dari PC C. Nah, ini sudah 3. Untuk yang port 02 dan 01 ini punyanya PC D1 dan D2, dan sedangkan untuk port FA03 dengan MAC address ini itu punyanya router gedung 2. Lalu selanjutnya saya akan menampilkan ARP table. Jadi tabel ini itu digunakan untuk mencocokkan alamat IP dengan MAC address, sehingga perangkat itu bisa mengirim data ke tujuan yang benar di dalam jaringan. Jadi kita buka misalkan di router gedung 1. Nah, jadi dapat dilihat bahwa router menyimpan informasi berupa alamat IP dan MAC address dari perangkat yang terhubung. Contohnya ada pada IP ini yang memiliki MAC address 00E0F956A706. Sedangkan alamat IP yang 037 ini 0060. Artinya router sudah mengetahui MAC address dari kedua PC tersebut, sehingga saat akan mengirim PC ke perangkat itu, router itu tidak perlu lagi melakukan proses pencarian MAC address. Begitu juga untuk divisi B dan divisi C. Ini divisi B dan divisi ini divisi C. Ini divisi B dan divisi C. Lalu selanjutnya saya akan menampilkan routing table pada setiap router gedung. Jadi router table ini berfungsi sebagai daftar jalur yang digunain router untuk nentuin kemana paket data itu harus dikirim. Jadi untuk router gedung 1, kita lihat.
Jadi pada router gedung 1 terdapat 2 jenis rute, yaitu ada C dan R, di mana C itu connected dan R itu RIP. Nah, C itu berarti jaringan tersebut terhubung langsung ke router, misalnya jaringan divisi A, divisi B, divisi C, serta jaringan yang menghubungkan router gedung 1 dengan router gedung 3. Sedangkan huruf R itu berarti jaringan tersebut dipelajari secara otomatis melalui protokol RIP versi 2 dari router lain. Misalnya R 10400/27, dia itu tidak terhubung langsung ke router gedung 1, sehingga router itu mempelajari jalurnya melalui router gedung 3 dengan next hop-nya itu ada di IP 104.0.118. Lalu untuk router gedung 2, lalu untuk router gedung 3, lihat. Nah, pada router gedung 3 terdapat 3 jenis rute, yaitu ada connected, RIP, dan juga S ini yaitu default route. Nah, huruf C ini itu jaringan yang langsung terhubung ke router gedung 3. Nah, sedangkan huruf R ini menunjukkan jaringan yang dipelajari dari router gedung 1 dan router gedung 2 menggunakan protokol RIP versi 2. Sedangkan ini disebut default route, yang artinya itu apabila router gedung 3 menerima paket dengan tujuan yang tidak terdapat pada routing tabel, tidak terdapat pada routing table, maka paketnya itu nantinya akan diteruskan ke router internet melalui alamat 10.4.0.126. Lalu untuk router gedung 2, juga terdapat 2 jenis rute, yaitu connected dan juga RIP. Nah, misalkan jaringan 10.4.0.27 ini terhubung jaringan lokal gedung 2 yang terhubung langsung oleh router. Sedangkan jaringan divisi A, B, dan C itu memiliki huruf R yang berarti jalurnya dipelajari secara otomatis menggunakan RIP. Misalkan di IP 10.40.32 ini itu untuk menuju jaringan tersebut, router gedung 2 ini akan mengirim paket terlebih dahulu ke router gedung 3 melalui alamat 10.40.122. Berikutnya, saya akan menunjukkan bagaimana cara melihat alur paket berjalan. Nah, tapi dibuktikannya itu dengan menggunakan simulation mode. Nah, yang pertama itu kita bakalan nunjukinnya yang DNS terlebih dahulu, demo yang DNS. Langkah pertama yaitu ke simulation terlebih dahulu. Setelah ke simulation, kemudian kita ke edit filter. Nah, supaya nggak terjadinya buffering, kita ke show all none dulu untuk menampilkan semuanya. Nah, jangan lupa untuk di reset, untuk mengosongkan. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu kita hanya cukup mencentang bagian DNS dan ICMP. Di sini ada DNS dan ICMP, sisanya itu kita uncentang. Ke desktop terlebih dahulu, di sini bebas sebenarnya PC mana aja. Terus kita ke web browser. Di sini kita ketik sesuai nama domain. Nah, kebetulan kelompok kita tuh pakainya www.blackpink.com. Kita klik go. Nah, di sini kita juga capture forward. Otomatis akan ada pengiriman paket. Nah, di sini kita tunggu sampai yang gambar map ini amplopnya balik ke PC yang kita tuju. Oke, kita pause terlebih dahulu. Nah, di sini kita untuk melihat udah berhasil ya untuk di gambarnya sendiri nih kecentang. Nah, di sini kita klik salah satu mapnya. Nah, di sini saya kliknya yang bagian map coklat. Di sini kita sebenarnya fungsinya sendiri yaitu untuk tuh klien sendiri itu belum mengetahui IP web servernya. Nah, kemudian klien tuh mengirim DNS request ke DNS server dan juga DNS server itu membalas DNS reply berisi alamat IP web browsernya. IP diketahui klien bisa mengakses web servernya. Nah, ini kan bagian yang masuknya. Kemudian kita bisa lihat yang bagian outbound-nya. Itu yang keluar. Nah, di sini dapat dilihat bahwa HTTP client itu connection ke server. Nah, di sini. Tadi kan dijelaskan bahwa IP itu belum diketahui. Nah, tapi setelah kita mengetahui keluarannya, di sini tuh IP-nya diketahui bahwa yang tersambung itu di servernya yaitu IP-nya 10.4.0.114, di mana portnya itu di port 80. Oke, selanjutnya kita masuk ke HTTP. Untuk caranya sama, simulation, kemudian ke edit filter. Nah, di sini kan yang pertama tuh udah kecentangnya DNS dan ICMP. Supaya nggak penuh dan nggak buffering itu kita harus di show all none. Terus diklik lagi. Nah,
balik ke bentukan semula. Nah, jangan lupa untuk di-reset terlebih dahulu. Nah, untuk di HTTP sendiri itu yang dicentang itu bagian HTTP dan TCP aja. Kita ke isi lagi, bebas mau yang di mana aja. Kita buka lagi web browsernya. Kita di sini sama klik lagi mau pakai IP ataupun nama domainnya bebas, tapi di sini aku mau pakainya name domain www.blackpink.com. Kita klik go. Nah, di sini jangan lupa captcha forward-nya juga. Nah, bisa dilihat ini melakukan pengiriman. Di sini berhasil ya, tandanya centang. Nah, kita klik lagi salah satu mapnya. Ini inbound-nya, yaitu paket masuk. Dapat dilihat di layar 7. Nah, di sini DNS yang ngerespon. Nah, di sini dapat dilihat di layar 4, layar 3, dan lainnya. Nah, terus dapat dilihat juga yang bagian outbound-nya. Kalau bahwa HTTP ini terkoneksi di server. Nah, di sini dapat dilihat bahwa port yang IP yang tersambung tuh udah pasti di server, di port ke 80. Nah, sendiri tuh dari HTTP ini tuh yaitu klien tuh terlebih dahulu membuat koneksi TCP. Nah, terus menggunakan proses three-way handshake. Nah, setelah koneksi berhasil, itu tuh klien mengirim HTTP request dan server membalas dengan HTTP respon berupa halaman web. Nah, itu tadi. Oke, selanjutnya langsung aja ke kita demoin bagian TCP. Nih, yang bagian dicentang itu cukup bagian TCP aja. Masuk ke salah satu PC. Kita sama ke web browsernya. Kita di sini pakai name domain aja. Kita klik go. Kemudian kita klik capture forward. Nah, di sini pengiriman. Kita pause. Sama kita klik supaya kita tahu data yang keluar dan masuknya. Nah, di sini dapat dilihat bagian DNS-nya. Terus juga bagian layar-layar lainnya. Nah, di sini bagian masuknya. Nah, kita lihat yang bagian keluarnya, data yang keluar. Sebenarnya sama pengertian sebelumnya. Cuman di sini tuh beda dari fungsinya aja sih. Kalau yang di TCP ini itu tuh bersifat connection oriented. Sehingga sebelum data dikirim itu harus membangun koneksi terlebih dahulu. Nah, untuk membangun koneksi itu tuh menggunakan three-way handshake. Nah, di sini yang membedakan itu kalau kita demoin simulation bagian TCP itu tuh kita harus memperlihatkan bagian scene, terus ACK number-nya 0, terus harus muncul data seperti itu. Nah, untuk demo UDP-nya, untuk UDP sendiri itu yang dicentang cukup bagian UDP dan DNS aja. Di sini, nah di bagian DNS itu kan adanya di IP versi 4 ya. Sama semuanya diancentang. Kalau udah itu kita jalanin di web browser. Aku pakai di isi sebelahnya. Kita ke web browser lagi. Di sini sama pakai name domain. Nah, kita klik go dan jangan lupa capture forward. Nah, di sini itu yang bedakannya DNS itu berjalan menggunakan UDP. Nah, bisa dilihat yang bagian aktifnya hanya layar 1 dan layar 2-nya. Nah, untuk UDP sendiri itu tuh tidak melakukan proses handshake seperti TCP. Nah, data itu langsung dikirim sehingga lebih cepat, namun tidak menjamin keandalan pengirimannya. Nah, jadi bisa dilihat kan kalau misalkan yang TCP itu layernya banyak yang aktif. Nah, sedangkan kalau misalkan menggunakan UDP itu hanya bagian layar 1 dan layar 2 aja yang aktif. Jadi otomatis proses pengirimannya itu lebih cepat. Oke, kita lanjut DP-nya. Kalian klik lagi, kalian cukup centang yang bagian DCP, sisanya itu kalian uncentang. Nah, kemudian jangan lupa untuk kalian ke desktop. Kita klik bagian IP configuration. Nah, kita pilih yang bagian DHCP-nya. Dan kalian klik simulation. Seperti yang kalian lihat bahwa tadi yang pengiriman paket di bagian server itu kecentang karena apa? Karena kita sudah melakukan bagian DHCP-nya. Kemudian untuk DHCP sendiri itu tuh sebenarnya klien tuh meminta alamat IP secara otomatis kepada DHCP server. Nah, itu menggunakan prosesnya tuh menggunakan proses DORA yaitu discover, over, request dan juga acknowledgement. Ke bagian email server. Nah, untuk email server sendiri itu kita ke simulation. Oke, kita masuk ke simulation email. Di sini sama caranya ke simulation, kemudian ke edit filter. Nah, untuk yang di checklist itu cukup POP3, SMTP, TCP, dan untuk bagian IP versi 4-nya ARP dan juga DNS. Nah, kemudian kita masuk ke salah satu PC, email. Di sini configure mail. Nah, untuk configure mailnya sendiri di sini udah ada namanya your name Blackpink divisi A.
divisi.a@blackpink.com. Untuk IP-nya sendiri 10.4.0.114. Nah, usernya sendiri itu divisi A. Untuk passwordnya sendiri itu Cisco 123. Nah, jangan lupa klik save. Nah, kemudian kita masuk ke Compose. Nah, di sini kita masukin ke yang dikirim tujuan divisi.b@blackpink.com. Nah, untuk subjeknya sendiri bebas, di sini bisa hi. Kemudian kita send. Kalau udah, langsung aja kita klik capture forward-nya. Otomatis di sini itu bakalan mengirim. Nah, di sini berhasil. Nah, di sini tuh yang aktif bagian dua-duanya, otomatis ada bagian yang masuk dan juga yang keluar. Ya, dapat dilihat di sini. Yang aktif untuk layernya itu layer 4, bagian layer 4, 3, 2, dan juga 1. Oke, kita lanjutin aja. Di sini dapat dilihat bahwa bagian email ini otomatis pasti bakalan muncul TCP ACK, terus juga TCP Sync ACK, terus juga DNS dan lain-lainnya SMTP quit, 3 user, itu pasti akan muncul di bagian server dan juga bagian divisi yang dikirim. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata yang tidak disengaja. Dengan ini kami menamatkan tugas besar Jarkomdat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.